Alvira Rinti Faradiva, saya dari D3 IT Pens BSD Kausunop. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama yaitu ada MS-DOS. MS-DOS singkatan dari Microsoft Disk Operating System, adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer, IMB, PC, atau kompatibel dengannya. Microsoft membuat MS-DOS sebagai sebuah sistem operasi mainstream sebelum pada akhirnya menghentikan dukungan MS-DOS secara perlahan ketika mereka membuat sebuah sistem operasi berbasis antarmuka grafis, dikenal juga dengan sebutan GUI. Untuk pasar mainstream yang disebut sebagai Microsoft Windows. MS-DOS dirilis pertama kali pada tahun 1981 dan seiring dengan waktu Microsoft pun meluncurkan versi yang lebih baru dari MS-DOS. Tidak kurang hingga 8 kali Microsoft meluncurkan versi-versi baru MS-DOS dari tahun 1981 hingga Microsoft menghentikan dukungan MS-DOS pada tahun 2000. MS-DOS merupakan salah satu kata kunci keberhasilan Microsoft dalam memproduksi perangkat lunak dari sebuah perusahaan kecil pembuat bahasa pemrograman saat didirikan hingga menjadi sebuah perusahaan perangkat lunak yang seolah menguasai dunia. Kelebihan dan kekurangan MS-DOS. Kelebihannya itu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Ukurannya lebih kecil, memiliki kompatibilitas tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu ada dua, belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Nah, selanjutnya yaitu ada Windows. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan membasiskan GUI, Graphical User Interface. Pada awalnya Windows bermula dari MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks atau CLI, Command Line Interface. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, merupakan perangkat lunak yang bekerja atas arsitektur 16 bit dan bukan merupakan sistem operasi dan berjalan atas MS-DOS, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS. Nah, kelebihan dan kekurangan Windows. Kelebihannya ada 3, yaitu yang pertama, tampilan antarmuka user friendly. Yang kedua, lebih mudah dalam proses instalasi. Yang ketiga, aplikasi OS Windows melimpah. Kekurangannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tidak open source. Yang kedua, berbayar dan lumayan mahal. Yang ketiga, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus. Yang selanjutnya yaitu ada Mac OS. Mac OS atau Macintosh operating system adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer. Macintosh adalah dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis, Graphical User Interface atau GUI.
Mac OS X adalah grafis komputer sistem operasi yang dikembangkan dipasarkan oleh Apple Inc. Mac OS X adalah penerus dari Mac OS klasik. Mac OS X dibangun di atas GNU kernel dengan fasilitas standar Unix. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Mac OS. Yang kelebihannya itu yang pertama lebih stabil, yang kedua tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, yang kedua memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, yang terakhir aman dari virus. Nah, sedangkan kekurangannya itu harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Nah, selanjutnya ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi sebagai Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C sebagai Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau text command based. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang source dibandingkan dengan sistem operasi lain, karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix berkembang menjadi Linux, salah satunya varian Unix. Ya, selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari Unix. Kelebihannya itu tidak mudah terkena virus dan gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Sedangkan kekurangannya yaitu tampilan Unix super menarik dan tidak memiliki banyak pilihan driver. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada Linux. Awalnya perkembangan oleh Linus Torvalds yang ada pada mulanya sekedar evaluasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan kloningan dari Minix atau salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux menggunakan kernel monolitik, yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, periferal, dan mengakses sistem berkas. Perbedaan utama antar Linux dan sistem operasi populer lainnya terletak pada kernel Linux dan komponen-komponennya yang bebas dan terbuka. Linux berkonsentrasi pada workstation dan server. Banyak workstation dan server mengandalkan Linux. Pada Linux sangat stabil digunakan untuk jangka waktu lama dan Linux pun kebal terhadap malware. Salah satu yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Harga Linux ini kebayang gratis walaupun ada juga yang berbayar atau lisensi. Linux dapat didistribusikan tanpa harus memberikan royalti kepada seseorang. Kelemahan dan kelebihan dari Linux. Kelebihannya itu open source. Yang kedua, gratis, tidak ada biaya lisensi.
Yang ketiga, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, dan cara install Linux terbilang susah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.